Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan sedikit materi tentang dampak perkembangan teknologi di masa pandemi COVID-19. Sebelum memulai ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri yaitu Dea Anggita, NIM 123190046. Kemudian ada dua rekan saya yaitu Muhammad Aulia Rashid, NIM 123190157, dan Askia Adistia Abdillah, NIM 123190064. Nah, di masa sekarang ini, teknologi berkembang dengan sangat cepat. Hampir seluruh kegiatan manusia sudah ada campur tangan dari teknologi. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena pada dasarnya teknologi dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Berkat perkembangan teknologi, semua jadi serba cepat dan efektif tentunya. Kita juga pasti dapat merasakan sendiri dampak dari perkembangan teknologi. Sebagai contoh, internet. Hampir seluruh masyarakat pasti sudah menggunakan internet dalam kehidupannya. Berkat internet, kita jadi lebih mudah untuk mencari informasi dengan cepat. Kita juga tidak lagi kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita. Nah, dari perkembangan teknologi saat ini, pasti punya dampak bagi masyarakat itu sendiri, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Di sini kami akan menyebutkan beberapa dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Yang pertama yaitu dampak positif, memudahkan kegiatan pembelajaran di masa pandemi. Seperti yang teman-teman ketahui, di masa pandemi ini kita dianjurkan untuk stay at home atau di rumah aja. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah persebaran virus COVID-19. Nah, teruntuk teman-teman yang masih bersekolah, pasti terhambat dalam kegiatan belajar mengajar ya karena kita tidak bisa pergi ke sekolah kita. Namun, berkat kemajuan teknologi, kita tetap bisa melakukan kegiatan belajar melalui internet, bisa dari web edukasi, terus web sekolah atau kampus, atau bisa melalui aplikasi conference lainnya. Jadi walaupun kita di rumah, kita tetap bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar kita. Kemudian ada memudahkan dalam berkomunikasi dengan kerabat yang jauh. Karena pandemi juga kan kita jadi kesulitan untuk pulang kampung atau berkunjung ke kerabat kita. Contoh biasanya di hari raya, kita terbiasa pulang kampung berkumpul dengan orang tua dan kerabat lainnya. Tapi karena pandemi ini, kita jadi gak bisa pulang nih. Otomatis kan kita jadi gak bisa ketemu keluarga kita, gak bisa ngelihat muka orang tua kita karena mungkin jauh. Nah, di sini teknologi hadir untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan kerabat yang jauh. Contohnya, kita bisa melakukan video call, jadi kita bisa ngobrol, bisa menanyakan kabar, bahkan kita juga bisa melihat muka kerabat kita melalui handphone atau laptop. Setidaknya rindu kita dengan keluarga itu bisa sedikit terobati. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Sarana transaksi bisnis. Selama kita dalam kondisi pandemi COVID ini, tentu saja kita harus melakukan yang yaitu WFH atau work from home. Nah, banyak dari kita sebagai mahasiswa, contohnya, karena kita yang tidak bisa keluar rumah untuk melakukan kegiatan seperti pada umumnya, maka kita di sini lebih cenderung memegang handphone dan mengakses sosial media. Nah, di sini juga dampak positif yang terjadi bagi kita sebagai para mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa, tetapi juga bisa oleh masyarakat luar, di mana ketika kita di rumah, kita cenderung untuk melakukan transaksi bisnis. Maksudnya di sini transaksi bisnis adalah melakukan transaksi bisnis secara online. Misalnya kita berjualan, lalu membeli. Contohnya saja, misalnya sebagai saya, mahasiswa, saya di sini juga melakukan transaksi bisnis, yaitu
transaksi dalam game online ya. Saya melakukan transaksi penjualan akun dan sebagainya untuk mendapatkan uang. Itu adalah salah satu dampak positifnya. Ada juga orang yang melakukan transaksi bisnis sebagai membuka akun, all shop, dan lain-lain sebagainya. Lalu berikutnya ada memudahkan dalam mencari atau berbagi informasi dengan cepat. Selama pandemi COVID ini, masyarakat luas tentu saja harus melakukan WFH. Maka dari itu juga ketika kita WFH, kita akan cenderung memegang handphone lebih sering daripada berinteraksi sosial di luar. Ketika kita mengakses sosial media, tentu saja mencari atau berbagi informasi itu akan cenderung lebih cepat. Karena sosial media banyak yang mengakses dan banyak juga yang meng-share posting-postingan tentang informasi. Contohnya saja, tidak hanya dengan sosial media, kita bisa mengakses, ketika kita memegang handphone kita bisa mengakses web covid19.go.id. Di sini kita bisa melihat informasi tentang COVID dengan sangat cepat. Nah, sini ada peta persebaran, konfirmasi kasus, kasus aktif, sembuh dan meninggal. Ini sangat update dan sangat cepat. Dengan adanya web ini, persebaran informasi tentang COVID dapat kita lihat, dapat kita pantau kapanpun, dimanapun, ketika kita memiliki sambungan koneksi internet pada telepon genggam kita atau gawai kita atau handphone kita. Tentu saja dalam memudahkan mencari atau berbagi informasi dengan cepat ini memiliki dampak yang tidak baik. Contohnya berita bohong atau hoax menyebar dengan sangat cepat. Nah, contohnya saja berita hoax yang sangat cepat tersebar dan dipercayai oleh masyarakat itu pada masa pandemi ini, yaitu berita hoax tentang COVID sendiri. Di sini sangat banyak kita dapat menemukan berita hoax tentang COVID-19. Ini salah satunya berita hoax tentang COVID-19. Di sini ada hoax virus corona COVID-19 yang tersebar di WhatsApp group, terutama WhatsApp grup keluarga. Tentu saja keluarga kita sangat khawatir, apalagi kepada kita mahasiswa yang merantau salah satunya. Maka cenderung cepat percaya pada hoax-hoax yang tersebar pada WhatsApp group. Di sini ada hoax corona, wanita muda di Bondowoso diringkus polisi. Nah, sebagai seseorang yang menyebarkan hoax, tentu saja ini sangat meresahkan masyarakat. Maka wajar dilakukan penangkapan seperti ini. Di sini ada juga banyak sekali hoax-hoax yang tersebar, tidak hanya tentang COVID-19, tentang krisis ekonomi Prancis disebabkan oleh pemboikotan produk Prancis, dan banyak lagi yang lainnya. Akun Instagram yang di hack, vaksin corona, tentang vaksin corona yang sedang hangat-hangatnya sekarang, dan banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar di internet, dan juga berita ini tersebar dengan sangat cepat. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk dampak negatif dari perkembangan teknologi selanjutnya itu ada pembelajaran online kurang efektif. Di sini banyak mahasiswa yang pastinya merasakan bahwa pembelajaran online itu kurang efektif karena pada dasarnya ketika dosen maupun guru menyampaikan materinya, banyak mahasiswa yang eh, mungkin kurang memperhatikan atau bagaimana, sehingga materi yang tersampaikan pun tidak tersampaikan dengan jelas seperti itu. Kemudian dampak negatif selanjutnya yaitu kurang berinteraksi dengan orang sekitar sehingga menciptakan manusia yang individualis. Sebenarnya kurang berinteraksi dengan orang sekitar
di masa yang seperti ini, di masa COVID-19 seperti ini, itu sangat bagus. Namun jangan sampai hal tersebut itu menciptakan manusia yang individualis. Sebagai contoh misalkan ketika kita melakukan suatu video conference, kita nggak meskipun di samping kita ada orang, kita pasti kan akan terfokus pada video conference kita. Gak mungkin kita jadi terfokus kepada orang yang ada di sebelah kita, malah kita ajak ngobrol, kan kita menjadi ketinggalan di video conference seperti itu. Proses pembelajarannya kita ketinggalan seperti itu. Jadi jangan sampai menjadi seorang manusia yang individualis. Untuk dampak negatif yang selanjutnya itu ada kecanduan sehingga mengganggu kesehatan. Mengapa perkembangan teknologi ini dapat mengganggu kesehatan? Sebagai contoh aja ya, ketika kita melakukan kuliah online atau daring, eh, kita pasti akan selalu dihadapkan pada sebuah monitor ataupun layar handphone. Karena pada dasarnya semua akan lewat laptop maupun PC ataupun handphone masing-masing proses pembelajarannya. Nah, pastinya itu akan mengganggu kesehatan teman-teman, terutama kesehatan mata teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ada kurangnya dari kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.